Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Aneka Tema Official. Kali ini kita akan mereview sebuah mobil pickup asal dari pabrikan India yang bernama pickup Tata Xenon. Bagaimana kelanjutan videonya? Ikuti terus. Oke, langsung saja kita bahas. Ini adalah mobil pickup Tata Xenon. Mobil ini merupakan produkan asal pabrik India yang fokus untuk digunakan sebagai kendaraan niaga. Mobil ini berbentuk selayaknya seperti Strada Triton dengan bodi-bodi yang kokoh dan kuat, plat yang tebal, sehingga mobil ini pede untuk melenggang melaju di jalanan Indonesia. Mobil ini banyak digunakan sebagai mobil dari ferry service atau mobil di pertambangan dan sangat cocok untuk disiksa karena dia memiliki cc yang sangat besar, yaitu 3000 cc dengan turbo. Mantap sekali. Mobil ini adalah mobil paling murah di kelasnya, tapi jangan khawatir, mobil ini bukan mobil murahan. Oke, next kita langsung saja ke penampakan pickup Tata Xenon HD nya. Dari depan terlihat sangat gagah dengan balutan grill yang sudah diberikan chrome dan ada seperti talang-talang nyamuknya nih ya, untuk memberikan masukan udara ke dalam radiatornya. Kemudian bohlam lampunya ini menggunakan halogen multi reflektor, belum LED ya, jadi masih model halogen, bohlam biasa. Kemudian di bagian bawahnya belum ada fog lamp, cuman ada tambahan mata kucing di bagian bawahnya. Jadi penggantinya fog lamp ada mata kucing. Unik ya. Ini sangat unik sekali. Kemudian ada reflektor juga di bagian bumpernya. Nah, kemudian dibentuk dia seperti seolah-olah over fender untuk bagian atas bannya. Ini terlihat dia sangat gagah. Kemudian platnya ini juga menggunakan plat yang sangat tebal. Kita lihat bannya, ini dia menggunakan ban GT radial ukuran 225/75, ringnya 16. Mantap, besar, sangat kuat untuk menahan beban berat ya. Ini ada emblem pickup Xenon. Kemudian baknya di sini sudah menggunakan bak sistem kargo. Dia jadi bisa buka kiri kanan belakang. Mantap. Oke, lanjut ini ke bagian spionnya. Spionnya dia masih manual ya. Ini pengaturannya nanti kita lihat pengaturannya dari dalam. Dia bentuknya kotak, warnanya hitam. Jadi tapi bukan hitamnya ini ya apa? Tidak sama dengan body. Jadi tidak mengkilat-mengkilat gitu. Nah, ini bentukannya, spionnya. Kemudian di atasnya itu ada antena radio, dia bentuknya di atas. Biasanya kalau pickup biasanya kan di pinggir gitu ya. Kalau ini di atas seperti rambut kuncung. Agak aneh ya. Kemudian ini di bagian samping yang sebelah kiri. Nah, ini ada pijakan kakinya kalau buat naik, jadi lebih mudah. Ini kita lihat sasisnya sangat kuat ya. Tebal. Mantap ini. Kalau buat muatan berat ini sangat kuat. Kemudian ini ada filter solar. Filter solarnya di luar, jadi enak kalau membuat ganti-ganti filter solar. Nah, ini bagian ini bagian per daunnya ya. Nah, yang unik ini di bagian depannya mobil ini sudah menggunakan per daun juga, jadi seolah-olah seperti truk. Jadi dia mampu untuk mengangkut beban yang berat-berat.
Jadi bukan cuman yang belakang yang pakai berdaun, tapi depan juga pakai berdaun. Keren, mantap memang ya. Mobil ini bukan mobil kaleng-kaleng. Nah, kemudian ini adalah tempat pengisian solarnya, masih buka manual ya, bukan dari dalam, jadi harus pakai kunci. Ini kapasitas solarnya 60 liter. Kemudian lanjut ke bagian handle pintu, dia udah agak keren ini. Nah, begini bukanya. Ini bagian door trimnya sudah kekinian, ada handrestnya, mantap ya. Kemudian untuk apa nih namanya, masih sistem engkol ini untuk menutup kacanya, sayang sekali belum yang elektrik. Kemudian untuk buka pintunya ada motif krum-krumnya juga, mantap. Nah, ini dia untuk mengatur apa namanya, spion. Dia kayak pentil gitu ya, maaf. Jadi ngaturnya dari dalam, keren ya. Nah, seperti ini, sangat mantap nih. Ini contoh seperti ini ada di mobil Ignis. Iya, Isuzu Ignis kalau nggak salah ya. Kemudian, nah ini audionya masih menggunakan audio single din. Nah, sebenarnya untuk yang bawaan aslinya dia tidak ada audionya. Kemudian ada power outlet. Di sana kita ke bagian transmisinya, wah keren ya nih. Mengkilat-mengkilat seperti ini, seolah-olah seperti motif karbon, mantap nih. Ini bagian rem tangannya, terlihat mewah ya. Untuk di bagian interiornya dia, tapi sayangnya hanya untuk bisa 2 orang penumpang saja, jadi tidak bisa untuk 3 orang penumpang. Ini bagian atap-atapnya, langit-langit ya. Kita ke bagian langit-langitnya. Ini untuk bagian penumpang dan sopir sudah sama-sama mendapatkan sun visor ya. Kemudian mirrornya sudah bagus juga nih, pengaturannya cuman atas bawah seperti ini. Kursinya, untuk kursinya ini sudah bisa maju mundur juga untuk yang di penumpang ya. Kemudian pengaturannya udah bisa, ini ada pengaturan untuk, nah kayak gini. Ini cukup unik ya, untuk skala speed up bisa diatur kursinya seperti ini. Kemudian ini belum ada pakai AC ya, jadi hanya kisi-kisinya aja. Kemudian untuk di atasnya ini udah ada lampu baca bohlam, tapi masih ya, jadi masih pakai bohlam. Ini boxnya, box penyimpanan kecil ya, jadi nggak cukup luas. Sekarang kita dari sisi bagian pengemudi. Pedalnya 3. Kemudian, nah ini uniknya, untuk belnya dia di pinggir 2 seperti ini ya, seperti mobil L300, jadi tidak di tengah. Nah, uniknya lampunya di sini sudah ada pengatur ketinggian lampu nih. Jadi ketinggian lampu sudah bisa diatur dari sini. Selanjutnya untuk pengaturan setirnya dia masih bisa diatur, hanya tilt ya, hanya tilt. Jadi untuk naik turun saja, belum teleskopik. Nah, kemudian bahan yang digunakan untuk kursinya ini menggunakan bahan fabric kain seperti ini. Jadi nggak kelihatan mudah kotor, cuman untuk membersihkannya ya agak repot ya. Headrestnya sudah ada headrest. Untuk lampu hazardnya dia di bagian tengah. Oke, nah itu cukup. Nah, untuk poketnya dia ada dilengkapi dengan 2 poket untuk menaruh minuman di bagian situ ya. Lanjut kita ke bagian panel instrumennya. Oke, ini adalah panel instrumennya, keren ya, sudah kelihatan modern ini. Ini adalah odometernya nih, dan ini speedometernya. Jadi odometer untuk menunjukkan RPM nya nih.
Di bawahnya odometer ini ada untuk kapasitas minyak, kemudian ini speedometer, di bawahnya ada pengukur suhu temperatur. Dilengkapi juga dengan ada engine check, lampu keadaan oli, baterai, dan lain-lain. Ini kondisi minyaknya masih banyak ya. Kemudian di tengahnya ada digital, ada menunjukkan kilometer, trip A, trip B, itu saja ya. Sekarang coba kita hidupkan mesinnya, suaranya bagaimana. Nah, suara mesinnya seperti ini. Dia agak sedikit kasar ya, apalagi kalau didengarkan dari luar. Oke, sekarang kita matikan saja. Nah, akan coba buka kap mesinnya ya. Ini bagian pembukanya di sini. Oke, kita cek. Oke, ini kondisi di dalam mesinnya. Ini sudah dikasih peredam ya, kap mesinnya sudah dicat juga, suara dengan bodi. Nah, ini peredamnya. Kemudian uniknya ada lampu penerangnya itu, masih bohlam ketika kita membuka mesin. Nah, ini kondisinya mesin Tata Xenon HD sudah dengan turbo. Ini adalah saringan udaranya. Ini kapasitas mesinnya 3000 cc dengan turbo. Nah, mesin ini dapat menyemburkan tenaga sebesar 223 Nm di 2200 rpm dan torsinya 73 PS di 3000 rpm. Mantap ya. Oke, baik, itu tadi adalah review mobil Tata HD Xenon. Untuk segmen selanjutnya kita akan mewawancarai langsung supirnya, bagaimana pengalaman mereka membawa pickup Tata Xenon HD ini. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.